Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenankan kami dari kelompok 3 memohon izin untuk menyampaikan hasil daripada tugas kami dalam mata kuliah teori psikologi sosial yang akan membahas tentang teori dominasi sosial. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Zakyuddin Izul Haq, kemudian Dava Revansa, kemudian Rosi Giska Azema Renita Distia, dan kemudian Pristiani Meilinda. Rumusan masalah yang kami angkat pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama adalah apa itu teori dominasi sosial. Kemudian yang kedua, apa saja teori-teori yang ada dalam teori dominasi sosial. Kemudian selanjutnya adalah siapa tokoh yang terdapat dalam teori dominasi sosial. Dan yang keempat, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi teori dominasi sosial. Masuk kepada definisi yang pertama. Menurut Prato, Sidanius, dan Levin, teori dominasi sosial mendalilkan bahwasanya faktor signifikan adalah perbedaan individu yang dikatakan sebagai orientasi dominasi sosial atau kita sebut sebagai ODS. Atau sejauh mana individu itu berkeinginan untuk mendominasi dan menjadi unggul. Kemudian dalam pengertian yang lain disebutkan bahwasanya teori dominasi sosial menjelaskan bahwa setiap kelompok sosial yang luas itu selalu terbentuk yang namanya hierarki sosial, sebagaimana disampaikan oleh Sidanius dan Prato pada tahun 2001. Kelompok atau individu dominan dikarakteristikkan dengan nilai-nilai positif yang mereka miliki atau berdasarkan hal-hal yang bersifat materi atau simbolik. Teori dominasi sosial ini mengidentifikasi beberapa mekanisme hierarki telah dikembangkan dan dipertahankan sebagaimana disampaikan oleh Sidanius dan Prato pada tahun 1999. Orang dengan dominasi sosial yang tinggi adalah orang yang percaya bahwasanya kehidupan itu terbagi ke dalam struktur yang di atas dan yang di bawah. Kemudian mereka yang di atas ini adalah mereka yang menang, mereka yang merasa memiliki kekuasaan atau memiliki seluruh nilai-nilai yang positif. Dan begitu pula dengan sebaliknya, mereka yang di bawah adalah mereka-mereka yang kalah, yang tidak memiliki kekuasaan dan memiliki nilai-nilai yang negatif. Pada kesempatan kali ini, 2 tokoh yang akan kami bahas ya dalam perumus teori dominasi sosial adalah yang pertama Jim Sidanius, kemudian yang kedua adalah Felicia Prato. Siapakah Jim Sidanius itu? Jim Sidanius adalah seorang psikolog dan akademisi Amerika. Dia telah menjabat sebagai profesor psikolog John Linsley untuk mengenal William James dan studi Afrika dan Afrika Amerika di Universitas Harvard. Dia menerima gelar PhD dari Universitas Stockholm, Swedia, dan telah mengajar beberapa universitas yang ada di Amerika Serikat dan Eropa. Kemudian beliau ini telah menulis dan menerbitkan lebih dari 330 makalah ilmiah dan kontribusi teoritis yang paling penting sampai saat ini adalah pengembangan teori dominasi sosial, model umum dari pengembangan dan pemeliharaan dari pengelompokan sosial dan penindasan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Revanza. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Zakyuddin Izul Haq, mengenai Jim Sidanius. Selanjutnya yaitu mengenai karya-karya Jim Sidanius. Buku-buku terbaru karya Sidanius berjudul Social Dominance and Intergroup, Theory of Social Hierarchy and Oppression yang diterbitkan pada tahun 1999 di Cambridge University Press. Kemudian karya selanjutnya yaitu Racialist Politics, Values, Ideology, and Prejudice in American Public Opinion yang diterbitkan di University of Chicago Press pada tahun 2000. Dan masih banyak karya-karya Jim Sidanius yang lainnya seperti yang tertera di dalam video. Tokoh lain selain Jim Sidanius yaitu Felicia Prato. Felicia Prato lahir pada tahun 1961. Beliau adalah profesor ilmu psikologi di Universitas Connecticut. Prato sendiri adalah rekan penulis dari seorang profesor psikologi yang bernama John Linsley dan Jim Sidanius. Prato dibesarkan di Boulder, CO. Dia menerima gelar BA pada tahun 1983 di Universitas Carnegie Mellon. Dia melakukan riset mengenai konversi tentang perang nuklir bersama Susan Fiske.
melanjutkan kuliah di Universitas New York, dan menerima gelar S2 pada tahun 1987 dan menerima gelar PhD dalam psikologi. Prato juga seorang profesor psikologi di Universitas Stanford dari tahun 1990 sampai 1997 sebelum ia bergabung dengan Fakultas Psikologi di Universitas Connecticut. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai penelitian Felicia Prato. Dalam penelitian multinasional, Prato dan para mahasiswa lain dianugerahi penghargaan interkultural pada tahun 2015 atas makalah dengan kode dukungan internasional bagi pemberontakan Arab tentang memahami tindakan kolektif yang bersimpati dengan menggunakan teori dominasi sosial dan identitas sosial. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kolaborasi teori dominasi sosial Jim Sidanius dan Felicia Prato. Jim Sidanius dan Felicia Prato merumuskan teori dominasi sosial yang menjelaskan bahwa setiap kelompok sosial yang luas selalu terbentuk struktur hierarki sosial. Hal ini terinspirasi oleh sejumlah teori klasik dan kontemporer tentang relasi sosial dan sikap sosial guna menjelaskan dinamika konflik antar kelompok dan juga tekanan kelompok. Nah, meskipun demikian, mereka ini menilai masih belum ada usaha serius untuk mengintegrasikan pandangan-pandangan tersebut dalam satu model teori yang komprehensif dan koheren. Nah, latar belakang ini mendorong Sidanius dan Plato melahirkan teori dominasi sosial dan mendapatkan pengaruh kuat dari psikologi kepribadian, psikologi sosial, dan juga psikologi politik. Nah, menurut mereka, teori dominasi sosial atau lebih dikenal dengan singkatan TDS ini merupakan satu upaya untuk mengintegrasikan beberapa tingkat analisis ke dalam satu kerangka teoretik yang koheren. Poin selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori dominasi sosial. Teori dominasi sosial adalah salah satu teori yang menjelaskan tentang fenomena prasangka dan diskriminasi antar kelompok. Menurut teori ini, setiap orang dan kelompok dalam masyarakat secara inheren memiliki kecenderungan untuk membentuk hierarki dalam masyarakat. Nah, Sidanius dan Plato membangun teori dominasi sosial ini berdasarkan tiga hal. Yang pertama yaitu hierarki sosial. Yang kedua yaitu hierarki sosial berbasis kelompok versus individual. Yang ketiga yaitu struktur trimorfik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai poin pertama, yaitu hierarki sosial. Berdasarkan pengamatan mendalam Sidanius dan Plato pada tahun 1999 ini, hierarki sosial berdasarkan kelompok dalam masyarakat telah hadir dan bisa dikatakan selalu ada dari zaman dahulu sampai saat ini. Selalu ada satu atau sedikit kelompok dominan dan satu atau beberapa kelompok subordinat di dalam masyarakat. Kedua jenis kelompok ini memiliki karakter atau nilai sosial yang bertolak belakang. Kelompok dominan memiliki sebagian besar nilai-nilai sosial yang bersifat positif. Sebaliknya, kelompok subordinat memiliki sebagian besar nilai-nilai sosial yang bersifat negatif. Setelah membahas poin pertama, kita akan beranjak ke poin kedua, yaitu hierarki sosial berbasis kelompok versus hierarki sosial berbasis individual. Nah, Sidanius dan Plato pada tahun 1999 menegaskan adanya perbedaan antara hierarki sosial berdasarkan kelompok dan individual. Hierarki sosial berbasis individual mengacu pada karakteristik individu seperti orang-orang yang memiliki bakat seni dan intelijensi yang tinggi, akan menunjukkan jiwa kepemimpinan yang kuat dan sebagainya. Mereka menempati kelas tersendiri di dalam masyarakat, misalnya kayak golongan cendekia atau golongan seniman. Sementara hierarki sosial berbasis kelompok mengacu pada kekuasaan sosial, gengsi, dan keistimewaan individu berdasarkan keanggotaan dalam satu kelompok sosial, seperti agama, ras, etnis, atau kelas strata sosial. Nah, perbedaan ini bukan berarti bahwa kekuasaan, gengsi, dan keistimewaan tersebut terpisah sama sekali dari individu, melainkan semua pencapaian tersebut didapatkan karena keanggotaan seseorang dalam satu kelompok sosial, bukan kemampuan atau karakteristik individu. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu struktur trimorfik. Tiga struktur yang disebut sebagai trimorfik yaitu yang pertama sistem usia, di mana pada sistem usia ini terdapat pembagian kekuasaan yang tidak sama antara orang dewasa dan anak-anak. Yang kedua yaitu sistem gender. Kekuasaan lebih banyak diberikan kepada laki-laki daripada perempuan atau sistem patriarki. Yang ketiga yaitu sistem seperangkat arbitrari. Seperangkat arbitrari tersusun berdasarkan karakteristik sosial seperti bangsa,
etnis, agama, dan karakteristik lain yang mungkin terus berkembang di masa depan. Fenomena perkawinan anak di Indonesia menggambarkan hierarki sistem gender dan usia. Pada tahun 2006, menurut beberapa ahli, seperti yang tertulis di dalam video ini, menyatakan bahwa perkawinan anak terjadi pada persimpangan dua hierarki, yakni gender dan usia. Anak perempuan berada di posisi paling kurang berdaya karena pada umumnya mereka harus mengalah terhadap laki-laki. Sementara hierarki usia menuntut mereka terus patuh dan tunduk pada orang tua, keluarga, atau anggota masyarakat yang lebih tua. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai konsep dasar teori dominasi sosial. Beberapa tokoh seperti Plato, Sidonius, dan Levin berpendapat pada tahun 2006 mengenai konsep dasar teori dominasi sosial. Ini dikembangkan untuk memahami bagaimana suatu hierarki sosial berdasarkan kelompok dibentuk dan dipertahankan. Teori ini berasumsi jika kita terus memahami proses pembentukan dan pemeliharaan prasangka dan diskriminasi pada beberapa tingkat analisis, seperti pada ideologi budaya, praktek kelembagaan, dan hubungan individu dengan individu lain, yang ada dalam kelompok atau antar kelompok, kecenderungan psikologis individu, dan interaksi perkembangan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Struktur utama dalam pengelompokan praktek dominasi sosial. Apa aja sih? Yang pertama, umur, age system. Dominasi di mana orang tua memiliki kekuatan tidak seimbang dengan anak-anak. Yang kedua, jenis kelamin atau gender system. Dominasi di mana laki-laki memiliki kekuatan yang tidak seimbang dengan perempuan. Yang ketiga, ada kesewenangan atau arbitrary. Dominasi yang dimana sistem dibangun atas dasar kesewenang-wenangan. Mekanisme pembentukan dan pemeliharaan hierarki sosial. Legitimasi mitos. Menurut Sidonius dan Plato pada tahun 1999, legitimasi mitos atau kita singkat dengan LM terdiri atas sikap, nilai, keyakinan, stereotip, dan ideologi yang menyokong justifikasi intelektual dan moral terhadap distribusi nilai-nilai sosial dalam sistem sosial. Setidaknya ada 4 faktor dalam karakter potensial. Yang pertama, faktor konsensualitas, yang kedua faktor kemelekatan, yang ketiga faktor kepastian, dan yang terakhir yaitu faktor kekuatan mediasional. Diskriminasi institusional atau lembaga. Hierarchy enhancing, lembaga yang meningkatkan hierarki dalam kurung HI, mendukung dan mempertahankan ketidaksetaraan yang mengelola nilai sosial yang lebih positif kepada kelompok atau individu dominan. Hierarchy attenuating, kelompok atau individu subordinat atau kelompok bawah seperti orang yang tidak mampu, suku, dan agama minoritas. Terakhir, diskriminasi individu. Menurut Sidonius dan Plato, diskriminasi individu merupakan perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu lain dikarenakan keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu. Individu yang berada pada hierarki dengan kekuasaan tertinggi memiliki lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai positif di mana mereka dapat menyalurkan nilai-nilai tersebut kepada individu lain di dalam hierarkinya. Dan kekuatan lain untuk memastikan banyak nilai-nilai sosial yang negatif disalurkan ke individu-individu lain di luar tingkatan hierarki mereka. Secara singkat, teori dominasi sosial atau bisa kita singkat TDS fokus pada identifikasi dan memahami mekanisme dalam diri individu, antar kelompok, dan institusi yang menciptakan dan memelihara hierarki, kelompok sosial, serta prosesnya. Proses yang menggerakkan TDS, agregat diskriminasi individual. Dalam keseharian, sadar atau tidak, banyak individu yang melakukan diskriminasi pada orang lain. Agregat diskriminasi institusional. Diskriminasi juga bisa
terjadi serta secara institusional melalui aturan, kebijakan, hingga tindakan di masyarakat. Teror dasar pertama. Bentuk teror dasar pertama yakni teror ofisial merujuk pada sanksi terbuka dan legal, berupa kekerasan dan ancaman oleh aparat pemerintahan atau negara. Penerapan sanksi dan hukum ini tidak merata atau diskriminasi terhadap kelompok subjinat. Teror dasar kedua. Bentuk dasar teror kedua yakni teror semi-ofisial merujuk pada intimidasi, ancaman, dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan dan negara terhadap kelompok subordinat secara diam-diam. Teror yang terakhir, teror ketiga. Bentuk dasar teror ketiga adalah teror non-ofisial, yakni bentuk intimidasi, ancaman, dan kekerasan yang dilakukan secara individual, baik sendiri atau lebih dari satu orang dari kelompok dominan terhadap subordinat di masyarakat, serta mendapatkan persetujuan secara tidak langsung atau sadar oleh institusi atau biangnya. Bentuk dasar teori ini bisa berujung pada pemberlakuan diskriminatif seperti dijelaskan dalam agregat diskriminasi individual sebelumnya. Perilaku asimetri. Perilaku asimetri selanjutnya yakni asimetri ideologi. Asimetri ideologi menjelaskan perbedaan ideologi sosial dan kebijakan sosial yang dapat meningkatkan dan menurunkan hierarki kelompok sosial pada kelompok dominan. Terkait posisi individu di struktur sosial yang berhierarki, perbedaan atau polarisasi ideologi atau kebijakan di dalam kelompok sosial dominan yang kemudian berdampak pada keberlangsungan hierarki sosial berbasis kelompok secara menyeluruh. Mengapa kelompok dominan? Karena kelompok dominanlah yang biasanya memiliki akses, juga kekuasaan menciptakan kebijakan dan menyebarkan atau mengimplementasikan ideologi lebih luas lagi, termasuk ke kelompok subordinat. TDS menekankan pentingnya peran perilaku asimetri karena menjelaskan kondisi mendasar dari tekanan antar kelompok dan hierarki kelompok sosial. Sistem hierarki kelompok sosial tidak sekedar dipelihara oleh tindakan opresif kelompok dominan atau sikap pasif dan menerima kelompok subordinat, melainkan merupakan hasil koordinasi dan kolaboratif keduanya, yaitu kelompok dominan dan subordinat. Metode penelitian. Proses adaptasi instrumen SD07S dimulai dengan menerjemahkan alat ukur ini ke dalam bahasa Indonesia dengan bantuan dari penerjemah yang memiliki kemampuan bahasa yang baik. Hasil terjemahan dari kedua penerjemah akan disintesis. Kemudian hasil sintesis ini diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan penerjemah yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi pergeseran makna ketika diterjemahkan. Ketika hasil terjemahan SD07S sudah sesuai dengan instrumen aslinya, langkah selanjutnya adalah mengecek opini publik. Hanya orang dewasa sajalah yang terhitung mampu untuk mengemukakan opini publik. Berdasarkan definisi tersebut, kriteria partisipan atau responden yang dibutuhkan adalah mereka yang secara sah oleh Indonesia sudah dianggap dewasa dan memiliki kartu tanda penduduk, atau mereka sudah berusia 17 tahun dan sudah bisa ikut dalam pemilihan umum. Partisipan penelitian ini direkrut secara online sebanyak 200 orang. Perempuan usia 21,6 tahun menggunakan Google Form dari Google. Partisipan mengisi data, demografi, dan alat ukur yang diadaptasi. Partisipan yang tidak sesuai dengan kriteria dikeluarkan dari analisis. Metode penelitian. Proses adaptasi instrumen SD07S dimulai dengan menerjemahkan alat ukur ini ke dalam bahasa Indonesia dengan bantuan dari penerjemah yang memiliki kemampuan bahasa yang baik. Hasil terjemahan dari kedua penerjemah akan disintesis. Kemudian hasil sintesis ini diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan penerjemah yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi pergeseran makna ketika diterjemahkan. Ketika hasil terjemahan SD07S sudah sesuai dengan instrumen aslinya, langkah selanjutnya adalah mengecek opini publik. Hanya orang dewasa sajalah yang terhitung mampu untuk mengemukakan opini publik. Berdasarkan definisi tersebut,
Kriteria partisipan atau responden yang dibutuhkan adalah mereka yang secara sah oleh Indonesia sudah dianggap dewasa dan memiliki kartu tanda penduduk, atau mereka sudah berusia 17 tahun dan sudah bisa ikut dalam pemilihan umum. Partisipan penelitian ini direkrut secara online sebanyak 200 orang. Perempuan usia 21,6 tahun menggunakan Google Form dari Google. Partisipan mengisi data, demografi, dan alat ukur yang diadaptasi. Partisipan yang tidak sesuai dengan kriteria dikeluarkan dari analisis. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini akan dijabarkan pada bagian hasil uji reliabilitas dan hasil uji validitas. Hasil analisis faktor eksploratori dan konfirmatori merupakan bagian dari hasil uji validitas karena keduanya termasuk sebagai metode untuk menguji validitas alat ukur. Hasil uji reliabilitas. Salah satu persyaratan suatu alat ukur dianggap baik adalah jika alat ukur itu reliable. Reliabilitas adalah proporsi dari true variance dalam skor tes yang didapat. Cohen dan Swerdik menyatakan bahwa terdapat berbagai metode dalam mengukur reliabilitas. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode konsistensi internal, yaitu reliabilitas alat ukur didapatkan dari korelasi antara item dalam alat ukur itu sendiri. Reliabilitas dapat diekspresikan melalui koefisien korelasi karena seluruh tipe reliabilitas menekankan pada konsistensi antara dua set skor yang independen. Menurut Anastasi dan Urbina, pada tahun 97, reliabilitas yang baik adalah suatu alat ukur jatuh pada korelasi 0,80, menerjemahkan kembali back translation hasil sintesis ke dalam bahasa Inggris. Menjamin kesetaraan maka menjadi aspek terpenting dalam penerjemahan. Proses penerjemahan kembali ini juga merupakan salah satu proses pengecekan validitas untuk memastikan bahwa versi terjemahannya itu mencerminkan konten item yang sama dengan versi aslinya. Hasil uji validitas. Dalam melakukan proses penerjemahan kembali, peneliti menggunakan jasa dua penerjemah. Kriteria pertama yang ditetapkan dalam memilih penerjemah adalah seseorang yang menguasai dua bahasa atau bilingual, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada analisis reliabilitas pengukuran pertama, nilai Conbatch alpha melebihi batas yang ditentukan oleh Anastasi dan Urbania pada tahun 97, yaitu sebesar 0,839. Skor ini mengidentifikasikan bahwa ada pengukuran pertama, adaptasi alat ukur SD07S memiliki reliabilitas yang baik. Pada pengukuran kedua, skor reliabilitas menjadi 0,858. Pengaplikasian teori dominansi sosial. Social dominance theory merupakan salah satu teori yang dapat menjelaskan fenomena, prasangka, dan diskriminasi antara kelompok adalah pada teori Sidanius dan Prato tahun 99. Menurut teori ini, setiap orang dan kelompok dalam masyarakat secara inheren memiliki kecenderungan untuk membentuk hierarki dalam masyarakat. Orientasi dominansi sosial dapat diartikan sebagai perbedaan individual yang menggambarkan nilai dan sikap seseorang terhadap kondisi non-egaliter dan hierarkis di antara kelompok-kelompok sosial. Teori dominansi sosial mengendalikan bahwa orang dengan orientasi dominansi sosial yang tinggi akan cenderung mendukung ideologi dan kebijakan yang meningkatkan atau menjaga keberadaan hierarki. Sedangkan mereka dengan orientasi dominansi sosial yang rendah akan cenderung mendukung ideologi dan kebijakan yang melemahkan keberadaan hierarki. Pengaplikasian teori dominansi sosial yang kedua, orientasi dominansi sosial juga dapat digunakan untuk memprediksi sikap sosial dan politik. Dengan memahami orientasi dominansi sosial di masyarakat, kita dapat memprediksi pilihan dan preferensi mereka dalam pemilu dan terhadap kebijakan-kebijakan sosial lainnya. Yang terpenting, dengan mengetahui orientasi dominansi sosial individu atau sekelompok orang, kita dapat menentukan cara terbaik dalam melakukan intervensi untuk mengurangi prasangka dan diskriminasi. Teori dominansi sosial dapat juga diaplikasikan dalam berbagai budaya karena teori ini memiliki postulat bahwa ideologi dapat digunakan untuk menguatkan atau mengurangi efek dari hierarki sosial selama kondisi itu terhubung dengan nilai-nilai utama dalam budaya dan secara umum diketahui oleh orang-orang di dalamnya. Oleh karena itu,
Ideologi memiliki fungsi sebagai mediator atas berbagai kondisi psikologis, situasi sosial, dan struktur sosial, terutama dalam mempertahankan atau menjaga distribusi kekuatan antara kelompok yang berada pada sistem sosial.